Satu lagi Bu, bagaimana perspektif Ibu mengenai pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas secara umum? Ya, tentu ya sekali lagi ya, tentu kami apresiasi, terutama ini kan harus di-lead ya, harus menjadi komitmen dan juga upaya dipimpin oleh pemerintah. Tentu kami apresiasi banyak pemerintah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik ya betul-betul berkomitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kementerian Sosial bersama saya Erly Febriana dan saya saat ini ada di Hotel Fairmont Senayan Jakarta. Di sini saya ingin berbincang dengan tamu istimewa kita di podcast Kementerian Sosial. Tamu istimewa karena beliau seorang tokoh internasional. Namun istimewanya beliau ini orang Indonesia. Dan beliau adalah eksekutif sekretari dari UNESCAP atau United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Ibu Armida Ali Syahbana. Selamat datang di podcast Kementerian Sosial, Ibu. Terima kasih, Mbak Erly. Senang sekali. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, baik. Sungguh merupakan satu kehormatan untuk kita semua, Ibu bersedia hadir di sini dan berbincang dengan kita. Kami ingin bertanya lebih jauh tentang event yang diselenggarakan di Jakarta ini, yaitu High Level Intergovernmental Meeting, Final Review of the Asian Pacific Decades of Person with Disabilities. Iya, betul. I'm right? Yes, ya. Betul-betul sekali. Oke, yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 21 Oktober 2022. Kami ingin mengetahui apa tujuan dari pertemuan ini, kemudian berapa negara yang hadir. Ya, jadi terima kasih kesempatannya Mbak Erly. Jadi terkait dengan pertemuan kali ini tanggal 19-21 Oktober ini merupakan final review, artinya setelah 10 tahun berjalan yang disebut Incheon Strategy dengan 10 goals yang nanti bisa kita perdalam ya, sehingga di tahun ini merupakan assessment lah terhadap progres ya, implementasi dari komitmen tersebut, khususnya di negara-negara di kawasan Asia Pasifik, negara-negara anggota ESCAP. Ada 53 negara. 53 negara dan 9 yang disebut associate members ya, seperti Hong Kong, Macau. Itu juga ikut dalam komitmen ini. Itu yang pertama. Kemudian tentu karena ini tahun terakhir 2022 setelah 10 tahun ya, setelah satu dekade, maka selanjutnya apa rencana selanjutnya ya? Terutama 10 tahun yang akan datang 2022 sampai dengan 2032. Nah, oleh karena itu pertemuan ini sangat penting, termasuk juga selain assessment 10 tahun pencapaian, kemudian 10 tahun ke depannya. Jadi komitmen negara-negara dalam hal tentu tidak hanya hak ya, tetapi bagaimana untuk mempercepat ya implementasi dari Incheon Strategy ini. Ya. Oke. Kemudian poin-poin penting yang akan dibahas melalui pertemuan ini itu apa, Ibu? Ya, jadi tadi disampaikan assessment. Sudah ada report ya berdasarkan survei, jadi stakeholder survey terhadap pencapaian negara-negara, 10 goal dari Incheon Strategy terkait dengan poverty, kemudian pengentasan kemiskinan ya, terkait dengan kelompok disabilitas, bagaimana kesempatan kerja, lalu ruang lingkup atau disebutnya social protection, atau kalau di kita itu perlindungan sosial. Kemudian terkait juga dengan disaster risk reduction, karena ini sangat rentan. Banyak negara-negara yang sangat rentan ya terhadap disaster, termasuk Indonesia, dan kelompok disabilitas itu lebih terdampak lagi, serta berbagai capaian terkait dengan 10 goal tersebut ya. Jadi ada tantangan tentu, tapi juga di lain pihak ada kesempatan atau
atau apa istilahnya opportunities ya, Yes. yang dengan situasi terakhir tidak hanya COVID-19 pandemic, tapi juga dengan penggunaan teknologi ya, IT ICT yang menciptakan peluang-peluang tersebut. Jadi ini juga akan dibahas. Setelah itu terakhir baru komitmen 10 tahun ke depan. Oke, apa yang menjadi tantangan umum dari setiap negara-negara di Asia Pasifik ini dalam persoalan disabilitas ini? Ya, jadi intinya bahwa pencapaian atau kemajuan ada tentu ya, tetapi masih lambat, ya. Ada beberapa pencapaian yang relatif cukup baik. Misalnya, mungkin saya sebut 1-2 saja ya, karena ini ada banyak sekali. Dan laporan lengkapnya ada di survei yang akan disampaikan juga di acara 3 hari ke depan ini. Jadi salah satu pencapaian misalnya ya, banyak negara yang sudah pertama meratifikasi CPRD ya. CPRD. Kemudian selain ratifikasi juga banyak negara yang sudah istilahnya mengalign ke dalam peraturan-peraturan ataupun legislasi nasional, produk-produk perundangan, regulasi-regulasi ya. Itu pencapaiannya. Yang kedua, pencapaian yang terkait dengan aksesibilitas yang sifatnya istilahnya itu physical ya, transportasi, aksesibilitas di perkantoran, ya, dan di tempat-tempat publik ya. Itu sudah ada kemajuan meskipun ya belum cukup, tapi ada kemajuan ya. Tapi hal-hal semacam ini kan harus dicatat juga kemajuannya meskipun belum cukup. Kemudian terkait dengan pusat-pusat pelayanan rehabilitasi yang saya rasa juga Indonesia ya termasuk leadersnya, itu antara lain pencapaian-pencapaiannya. Oke. Ya, kemudian kita relate dengan Indonesia ya. Indonesia juga sudah meratifikasi dari CRPD tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, kemudian apa pandangan Ibu terhadap yang terjadi di Indonesia ini sesuai dengan tadi 10 strategi Incheon tadi yang sudah dilaksanakan oleh Indonesia? Apa pandangan Ibu? Ya, saya rasa setiap negara, artinya tidak hanya Indonesia, berupaya keras ya. Oleh karena itu kami apresiasi upaya-upaya tersebut untuk memenuhi komitmen terhadap 10 goals Incheon tersebut ya. Termasuk Indonesia. Namun kan tentu ada beberapa dari 10 goal, barangkali ada beberapa goal yang lebih cepat ya pencapaiannya, ada beberapa goal yang mungkin lebih lambat ya. Dan secara umum yang perlu dipercepat juga misalnya terkait dengan pendidikan. Pendidikan ini termasuk ya, pendidikan di setiap jenjang pendidikan, termasuk bagaimana juga memberikan kesempatan terhadap penyandang disabilitas, anak-anak ya, untuk mendapatkan intervensi sejak dini di PAUD ya. Kemudian kalau kita lihat di jenjang pendidikan juga semakin tinggi jenjang pendidikan, gapnya itu juga semakin besar ya dibandingkan dengan katakanlah anak-anak atau murid-murid yang tidak memiliki disabilitas begitu. Nah ini masih PR. Lalu kemudian juga bagaimana gender empowerment atau women empowerment ya, karena women ini atau kalau di kita ya kaum perempuan ya juga memegang peranan penting ya, termasuk juga mereka juga sekarang banyak itu mengembangkan usaha-usaha UMKM ya, di sini UMKM ya. Nah semacam ini yang kami juga catat. Barangkali kalau di Indonesia ya yang kami juga mendapatkan informasi banyak inovasi terkait dengan kewirausahaan. Kewirausahaan ya, betul Ibu. Ya, nah kewirausahaan. Jadi bagaimana ya secara umum dan juga untuk kaum penyandang disabilitas ini juga memulai berwirausaha ya. Jadi tidak
menunggu ya, menunggu pekerjaan atau kesempatan kerja. Oke. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya saya mau menanyakan, ada narasi besar dalam pertemuan ini, yaitu make the right real. Nah, ini maknanya apa Ibu? Ya, make the right real ini artinya rights ya, atau apa, hak ya, hak terutama dari teman-teman ini, teman-teman penyandang disabilitas ini, bahwa itu sudah diakui, sudah ada conventionnya ya, undang-undang sudah ada ya, peraturan-peraturan, regulasi juga sudah. Sekarang adalah saatnya ya, bagaimana mempercepat gitu, mempercepat implementasi. Ya, jadi dengan implementasi yang konkret berarti rights-nya itu terrealisasi. Apakah itu pendidikan ya, apakah itu kesempatan kerja, apakah itu apa, aksesibilitas mungkin, ya, transportasi. Ya, transportasi, tidak mesti transportasi saja, tapi termasuk di gedung-gedung publik ya, di fasilitas publik begitu, sehingga semua juga mendapatkan kesempatan yang sama. Ya. Baik Ibu. Nah, merupakan suatu kehormatan Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan ini. Seperti apa kemudian kok Indonesia dipilih menjadi tuan rumah, Ibu? Ya, sejarahnya ya barangkali sejarahnya yang kami ketahui waktu tahun 2012 ya, waktu jadi 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, 2012, ketika insurance strategy ini dicanangkan, delegasi Indonesia pada waktu itu, Pak Menteri Sosialnya pada waktu itu ya, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bersedia menjadi tuan rumah untuk final review. Waktu itu 2012, ya, berarti bersedia untuk menjadi tuan rumah final review 10 tahun kemudian, 2022, yaitu ya saat tahun ini begitu. Baik Ibu. Setelah nanti pertemuan ini dilaksanakan, kemudian akan menghasilkan satu deklarasi ya Ibu ya, yang akan ditandatangani oleh semua negara peserta. Apa harapan Ibu terhadap nantinya nih, implementasi nanti untuk setelah deklarasi? Jadi barangkali saya juga bisa menjelaskan ya, di sistem UN, khususnya kami UNESCAP, karena kami ruang lingkupnya Asia Pasifik dengan 53 negara, tadi kami menyampaikan 53 negara anggota dan 9 istilahnya associate members ya. Draft yang disebut deklarasi Jakarta, ini kan nanti Jakarta Declaration. Ya, sebetulnya Ministerial Declaration, tapi karena bertempat di Jakarta, maka juga diambil nama Jakarta menjadi Jakarta Declaration atau deklarasi Jakarta. Nah, proses perundingannya itu sebetulnya sudah selesai ya, dilakukan di Bangkok, dan secara prinsip sudah disetujui oleh semua negara. Berarti semua negara secara ya sudah disetujui di dalam tahap perundingan, berarti 53 negara ditambah 9 associate members. Tetapi ketok palunya, jadi formal persetujuan adalah nanti pada penutupan hari ketiga. Sehingga sekarang meskipun draftnya pada secara prinsip sudah disetujui ya, tetapi belum formal karena nanti hari ketiga itu ya Bu ya. Sehingga nanti ke depan tentu yang menjadi rujukan untuk implementasi dari insurance strategy 10 tahun ke depan adalah Jakarta Declaration. Ya, kemarin 5 tahun ke belakang ya, sejak 2017 sampai 2022 adalah Beijing Declaration. Ya. Nanti 10 tahun ke depan. Pada tahun 2012 ya Bu ya? 2012 Incheon Strategy. Jadi Incheon Strategy itu strategi secara keseluruhan, strategi besar, 10 goals.
diimplementasikan 2017, midterm review setelah 5 tahun kan tengah-tengah gitu di Beijing. Waktu itu ada pertemuan di Beijing menghasilkan Beijing Declaration dengan semacam rencana aksi ya, dan dikaitkan dengan SDGs. Ya, sehingga Beijing Declaration itu adalah implementasi dari Incheon Strategy 2017-2022. Nah, dan selanjutnya nanti 2022 ke depan nanti yang akan di-refer adalah Jakarta Declaration. Berarti strategi Incheon itu juga sudah relate dengan SDGs ya Bu ya? Sudah. Ketika di Beijing sudah dikaitkan dengan SDGs ya. Ya. Satu lagi Bu, bagaimana perspektif Ibu mengenai pemenuhan hak-hak dari penyandang disabilitas secara umum? Ya, tentu ya sekali lagi ya, tentu kami apresiasi, terutama ini kan harus di-lead ya, harus menjadi komitmen dan juga upaya dipimpin oleh pemerintah. Tentu kami apresiasi banyak pemerintah di negara-negara di kawasan Asia Pasifik ya betul-betul berkomitmen, betul-betul berkomitmen. Hanya tidak cukup kalau kita mengandalkan ya hanya pada pemerintah kan, tidak cukup, harus menjadi istilahnya whole of society gitu, seluruh masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat ya, seluruh elemen masyarakat termasuk pihak swasta. Karena yang terkait dengan misalkan inovasi ya, inovasi dari produk yang untuk membantu teman-teman disabilitas ini untuk diproduksi dan seterusnya kan juga perlu keterlibatan pihak swasta ya. Kemudian kesempatan kerja juga perlu dukungan pihak swasta ya, diantara lain ya. Belum teman-teman CSO juga ya perlu, karena salah satu ya itu kemarin Ibu Mensos juga di conference pers menyampaikan salah satu tantangan, dan ini juga didukung di survei juga demikian, salah satu tantangan adalah stigma masyarakat masyarakat ya. Di Indonesia juga masih terjadi seperti itu sehingga perlu edukasi perlu sosialisasi kepada masyarakat begitu. Itu salah satu. Kenapa tidak bisa hanya pemerintah ya, harus semua, dan harus sejak dini, dari sejak usia dini ya. Jadi dua belah pihak tentu intervensi sejak dini untuk anak-anak disabilitas, tapi juga anak-anak pada umumnya juga ya, supaya dari kecil ya menyadari ya, memiliki pengetahuan itu. Baik Ibu, rasa-rasanya sudah cukup kita berbincang. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Namun sebelumnya Ibu, saya boleh bertanya tentang hal-hal yang sehari-hari itu ya. Iya, silakan. Ibu adalah seorang orang Indonesia yang berkiprah dalam dunia internasional. Bagaimana rasanya, Bu? Wah, rasanya ya tentu bersyukur mempunyai kesempatan ini, sehingga bisa berkontribusi tidak hanya untuk Indonesia ya, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas, kawasan Asia Pasifik. Jadi membawa nama Indonesia ke dunia internasional ya Bu? Insya Allah, dan timbal balik ya, jadi apa yang pengalaman yang baik ya, yang ada di Indonesia tentu juga sejauh mungkin ya, saya juga bawakan begitu, dan sebaliknya juga. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di podcast Kementerian Sosial. Semoga nanti acara High Level Intergovernmental Meeting dapat berjalan dengan sukses dan lancar, dan menghasilkan deklarasi yang bermanfaat untuk para penyandang disabilitas di Asia Pasifik. Ya, terima kasih. Iya.
Demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Armida Ali Syahbana, dan kita sukseskan High Level Intergovernmental Meeting on the final review of the Asian Pacific Decades of Person with Disabilities pada tanggal 19 sampai 21 Oktober 2022. Dan Anda dapat menyaksikan siarannya langsung melalui YouTube channel Kemensos Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.